Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika. Bagaimana dengan gambarnya hari ini? Oke, seperti yang kita sebelumnya, bahwa kita akan membuat tabel dari distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi sendiri nanti ada dua. Yang pertama untuk data tunggal, yang kedua untuk data berkelompok. Untuk data tunggal mungkin pernah dipelajari saat SMP. Nah, misalkan di sini saya punya data tunggal. Ada 30 data. Ini kalau misalkan ada 100 data yang seperti ini, kalau dijejerkan sangat banyak sekali. Sehingga kita sulit untuk membuat suatu kesimpulan dari data ini. Misalkan kita bisa melihat kalau misalkan datanya sudah dikelompokkan, kita bisa tahu bahwa yang mendapat nilai 7 itu berapa. Yang mendapat nilai 9 ada berapa. Kalau yang caranya seperti ini, kita bukannya tidak bisa, tetapi sulit untuk diketahui secara langsung. Maka salah satu yang digunakan adalah membuat tabel dari distribusi frekuensi. Nah, yang pertama untuk data tunggal, kita mau membuat tabelnya. Oke, langkah pertama, kita buat tabel. Yang pertama itu nilainya. Kemudian kita turus dulu. Baru nanti kita cari tahu frekuensinya. Ya. Oke, nilai. Kita lihat berapa nilai tertinggi dan berapa nilai terendah. Nilai terendah di sini adalah 3. Nilai tertingginya 9. Maka kita buat dulu nilainya adalah ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita harus urut. Nah, misalkan ternyata sebenarnya tidak ada angka 5 di sini. Ya, apakah perlu ditulis? Tetap ditulis walaupun nanti di sini hasilnya adalah 0. Karena untuk membuat ini urut ya, dari terkecil sampai yang terbesar. Jadi diurutkan. Oke, dari sini kita turus. Turus tuh kita cek satu persatu. Misalkan yang pertama adalah 3. Turus dulu 1 gini. Kemudian 8. Sini tepatnya. Baru 5. 7. Kemudian 4. Kemudian 7 lagi. 8. 5. 6. Kemudian 7. Ini baris yang pertama. Lanjut ke baris kedua. 6. 4. 7. 6. Sampai 6. 5. Kemudian 6. Kemudian ini 7. Oh, 7 sudah 4 ini ya. Nah, 7. Kemudian 7 lagi. Kemudian ini 3. Lanjut 8. Kemudian 5 2 kali. Tuh, 2. Kemudian ada 9. Ada 8. Ada 6. Nah, 6 ya. Kemudian ada 8 lagi. Ada 6 lagi. 8 lagi. Kemudian 4. Kemudian 9. Nah, dari sini kita sudah turus. Ini untuk mempermudah kita menghitung. Maka bisa kita cari frekuensinya masing-masing. Simbolnya F, frekuensi. 3-nya ada banyak. Berapa? 2. 4-nya ada berapa? 3. 5-nya ada berapa? Ada 5. Kemudian 6-nya ada 6. 7-nya 6. 8-nya 6. 9-nya 2. Nah, seperti ini ya. Kita hitung ulang. Ada berapa? Oh, ini 12. Ini 12. 18 sama 2, 20. 20, oh pas 30. Jumlahnya adalah 30. Ini berarti hitungan kita nggak salah karena jumlahnya sama. Nah, ini kalau yang data tunggal. Data tunggal artinya datanya yaitu tunggal 3, 4 gitu ya. Nanti kita bedain dengan data berkelompok. Jadi ini yang data tunggal. Ya, jadi kalau misalkan bentuk tabel distribusi frekuensi, kadang turus ini tidak ada. Jadi kalau misalkan cuma buat tabel, kalau misalkan mau hasil akhir dari suatu tabel, ya seperti ini saja. Nilai. Ini frekuensinya. Jadi turusnya sudah dihitung. Nah, ini
beri tiganya ada 2, 3, 5, 6, 2. Nah, seperti ini ya untuk data tunggal. Oke, yang kedua, ini yang kedua ya. Yang kedua, untuk datanya berkelompok. Nah, kemarin sudah dikasih teorinya bahwa untuk data berkelompok langkahnya sedikit berbeda karena kita harus membuat kelompoknya dan berapa banyak kelasnya, berapa banyak kelompok yang akan kita buat. Langkah pertama yaitu kita cari adalah data terbesar dan data terkecil yang kita miliki datanya. Misalkan datanya ini. Kita tahu bahwa silahkan dilihat data terkecilnya adalah 45. Sedangkan data terbesarnya yaitu 74. Maka bisa kita cari rentangnya atau jangkauannya. Biasanya ada yang menyebut rentang, ada yang menyebutnya sebagai jangkauan. Simbolnya C, ini sama aja. Intinya bahwa data terbesar dikurangi data terkecil. Ini adalah 29. Nah, ini jangkauannya. Kemudian kita harus cari tahu banyaknya atau jumlah kelasnya. Kita lihat bahwa K itu adalah jumlah kelas. K yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya data. Data di sini ada 40. Maka 3,3 log 40. Ini 1 ditambah 6, sekian itu ya. 6,2 berapa gitu. Jadi K-nya 5. 1 ditambah, dihitung dulu. Log 40. Ya, ini 5,286. Nih, 5,286. Sehingga nilai K-nya itu adalah 6,286. Nah, dalam hal ini kita mau dibulatkan. Kalau saya ngambilnya dibulatkan ke atas. Kenapa? Dengan tujuannya bahwa K itu banyak kelasnya tuh 6 lebih gitu ya. Jadi lebihnya daripada lebihnya nanggung gitu, dibulatkan, saya tak bulatin ke 7. Nah, dibulatkan ke atas 7. Saya ngambil yang 7. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas di sini itu P didapat dari rentang dibagi K-nya atau banyaknya kelas yaitu 7. Maka ini 4,1 sekian gitu. Nah, saya juga mau ngambil, ini mau dibulatin ke berapa? Ini bebas mau bulatin ke berapa ya sebenarnya. Boleh dibulatin ke 4, boleh ke 5. Makanya kadang-kadang ada perbedaan, nggak ada masalah. Kalau statistik itu biasanya juga memang tidak selalu tepat, ini ada angka-angka pendekatan. Saya mau ngambil 4 misalkan. Oke, panjang kelasnya saya ambil 4. Nah, setelah kita punya ini, langkah selanjutnya kan kita mau bikin tabelnya. Oke, ini nilainya. Ini diturus. Tuh, satu tadi untuk mengacak satu persatu ya. Kemudian ini frekuensinya. Nah, yang perlu diingat bahwa kita ngambil 7. Ini kita ngambil 4. Bahwa banyaknya kelas ada 7. Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Ketentuannya berarti kan kita mau ngambil angka pertama. Namanya kelompok dari berapa sampai berapa. Nah, syarat utamanya bahwa angka terkecil harus masuk di yang pertama dan angka terbesar harus masuk di yang terakhir. Kalau misalkan belum tepat, kita harus mengganti urutannya ini, datanya, atau berapa yang kita ambil permulaannya. Misalnya gini, aku mau ngambil 45 di pertama. Boleh, silahkan. 45 misalkan. Kita lihat apakah 74 nanti masuk di yang terakhir. Kita lihat 45 dulu. Panjang kelasnya 4. 4 itu dihitung 45 dihitung ya. 45, 46,
47, 48, 4. Berarti 45 sampai 48. Di sini 49 sampai dihitungnya 4 lagi. 49, 50, 51, 52. Seperti ini. Kemudian 53. 53, 54, 55, 56. Ini kemudian 57. Langsung ya. 60, 61, 64, 65. Tambah berapa sih? 65, 68. Kemudian 69. Ini berapa? 72. Kalau kita lihat ini 74 masuk sini enggak? Enggak. Berarti permulaan yang kita ambil ini belum tepat. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, permulaannya yang kita ambil ada yang salah gitu ya. Kan kita 45, 46, 47, 48. Nah, seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan ini belum betul, bahwa 74 belum masuk ke sini, berarti ini masih ada kesalahan. Misalkan ada yang lain memulainya 45, tapi panjang kelasnya mau dibulatinya nggak ke 4, tapi mau dibulatinya ke 5. Nah, ini bebas ya. Kemudian 45 dihitung 45, 46, 47, 48, 49. Sini sampai 49. Kemudian ini mulainya 50, sampainya nanti 54. Ini 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70, 74. Kalian lihat. Kira ini berapa? 74. Ini kalau dilanjutin 75, 79. Harus 7 jumlahnya. Ya kan? Harus 7. Tapi 74 kan sudah terbesar dari datanya. Berarti yang paling bawah kosong dong. Artinya datanya cuma sampai sini. Berarti kelasnya ada berapa? Ada 6. Jadi apa yang terjadi? Ini harus kita ganti. Oke, kita ganti permulaannya. Misalkan saya mau ganti awalannya, tapi tetap 5, nggak apa-apa. Ya, kita ganti 5. Misalkan ini saya ganti, tak turunin. Tak turunin ke 43. Misalkan. Itu ya. Saya turunin ke 43. Oh, saya tetap 5 ya makanya. Oke, saya turun ke 5. 5 berarti 43. 53, 44, 45, 46, 47. Ini 47. Di sini 48. Jangan lupa hitungnya 48, 49, 50, 51, 52. Lanjut ya. 53 nanti sampai 57. Ini 58 sampai 62. 63 itu sampai 67. 68 itu sampai 72. Ini 73 itu sampai berapa namanya? 7 kelas. Ternyata 45 masuk sini. Oke, syarat pertama. Kelasnya ada 7. Sudah oke. Panjang kelasnya tadi 5, nggak masalah. Mau ambil 5 atau 4 ya, ambil 5. Oh, ini udah cukup 5 bisa. Kemudian data terakhir itu 74. Masuk ke yang terakhir. Berarti ini boleh. Sudah boleh kita turus. Kita cek satu-satu dari sana. 54. 54 tuh posisi di mana? Oh, sini. Seperti itu. 50. Posisi di sini. Lanjut 53. 54. Kemudian 60. Kemudian 56. 62. 54, 58, ini 58 sini. Kemudian 65, garis kedua. 58 sini. 65 sini. 56
56 di sini. Kemudian 58, 52, 70. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Nanti dijumlah seperti tadi, berapa banyak jumlah yang di sini. Oke, seperti itu. Nah, inilah yang namanya berkelompok. Kenapa dikatakan berkelompok? Karena datanya ini berkelompok. Kelompok dari 43 sampai 47. Kalau yang tadi datanya tunggal. Itu ya, nanti silahkan ini dicoba dilanjutkan. Nanti untuk latihannya ada di bawah ya, nanti dikerjakan juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.